Halo semua, selamat pagi para investor. Kali ini saya akan bagikan lagi satu saham dengan PBV di bawah satu ya. Sebelum lanjut, semua informasi ini sudah ada di aplikasi kalian masing-masing ya. Kebetulan aja saya menggunakan aplikasi Stockbit. Bagi yang sudah sempat membaca dan melihat aplikasinya, skip aja video ini ya, karena semuanya ada di aplikasi. Saya lanjut aja. Yang akan saya bahas adalah ini ya, MDLN, Modern Land ya. Pertama itu adalah sekilas umum dulu ya, sekilas umum MDLN. Kita lihat, saya besarkan layarnya dulu ya. Nah, MDLN ini bergerak dalam bidang real estate dan pengembangan properti. Perusahaan sebagai developer di bidang akuisisi dan pematangan tanah, pembangunan rumah dan apartemen dengan berbagai sarana dan prasarana seperti pusat konsultasi, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Perusahaan ini memiliki proyek bernama Kota Modern di Tangerang, Modern Hill, Modern Park, dan rekreasi olahraga, yaitu Modern Golf dan Country Club, serta Rumah Sakit Mayapada. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kita cek websitenya ya. Nah, jadi project-project dari Modern Land ini ada banyak ternyata kawan-kawan. Yang pertama itu ada Kota Modern. Kota Modern ini ya. Nah, ini Kota Modern ini adalah landasan keberhasilan PT Modern Land Realty Tbk ya. Terletak di jantung kota Tangerang, ibu kota Provinsi Banten. Dan Kota Modern ini adalah proyek township ya. Kemudian kita lihat Jakarta Garden City, project-projectnya. Wah, banyak juga nih projectnya ya. Nah, Jakarta Garden City ini berluas 370 hektar. Wow. Adalah Eco Township terpadu di Cakung, Kecamatan Jakarta Timur. Kita lihat lagi ada Modern Bekasi Residential and Industrial Park ya. Kita lihat infonya. Nah, ini proyek-proyek barunya juga ada banyak ya. Ada Asia. Asia ini di mana ya? Jakarta Timur juga ya. Kemudian Modern Land Cilecit. Modern Land Cilecit di mana ya? Kita lihat lokasinya aja ya. Di Kota Baru yang dibangun oleh PT Modern Land ini terletak di mana ya ini ya? Di area Cakung juga nih, Jakarta. Wah, banyak juga proyeknya di Jakarta ya. Kemudian residential development dia ada banyak. Ada Modern Hill, Modern Park, Puri Teratai, Puri Mas, Bukit Cibada Indah, dan Puri Kencana. Kemudian ada industrial town development. Ada banyak juga ya. Kemudian ada hospitality dan komersial. Oh, dia juga ngelola hotel ya. Jadi bukan perusahaan abal-abal. Itu project-project yang dia kerjakan. Coba kita lihat lagi di ya. Di websitenya kita bongkar-bongkar ya. Struktur dan organisasi. Nah, ini strukturnya. Per 31 Desember 2020. Jadi dia ini 2020 ya, masih strukturnya cukup lama ya. Nanti kita ceknya di aplikasi Stockbit aja biar lebih baru. Oke, saya lanjut. Sebelum lanjut kawan-kawan, bagi yang belum subscribe di channel ini, mohon bantuan subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi membagikan video-video dengan saham yang PBV-nya di bawah 1. Oke, semua informasi ini saya dapatkan di modernland.co.id, itu di websitenya ya. Untuk laporan keuangannya, kawan-kawan bisa cek di idx.co.id. Oke, saya lanjut ke profil perusahaan ya. Kita balik lagi ke ini, ke Stockbit-nya ya, profilnya. Kita cek profil, ini dia.
Loh, kok ke profil saya nih. Kita cek MDLN. MDLN. Nah, ini dia. Kita cek profil. Nah, jadi informasi yang ditampilkan di profil itu adalah perusahaan ini berada di sektor properti dan real estate ya kawan-kawan investor. Dengan harga IPO price-nya itu di harga 4.650, tinggi banget ya. Dan dia melisting pada tanggal 18 Januari 1993 dengan IPO shares 22.800.000 dengan IPO amount 106 miliar. Kita lihat shareholdernya dimiliki oleh masyarakat sebesar 43,95% dan PT Honoris Corporindo Pratama sebesar 20,23%. Menariknya ini ada investor retail nih ya, bernama Hayanto. Pak Hayanto memiliki 9,07%. Panin Sekuritas memiliki 8,05%. Wah, ada Panin Sekuritas di sini ya. Kemudian ada Cred SUAG SG Trust. Wah, ini asing nih sebetulnya nih, memiliki 7,44%. Dan CGS CIMB Securities Singapura memiliki 6,59% dan saham Trisuri sebesar 4,67%. Banyak juga pemiliknya ya. Kemudian kita lihat board of director-nya. Presiden direkturnya itu William Honoris, oke. Dan presiden komisarisnya adalah Luntungan Honoris. Oh, sama-sama Honoris ya. Itu dari profile. Kemudian kita lanjut lagi, apa yang akan kita lihat setelah profile. Kita lihat faktor kuncinya ya. Faktor kuncinya di case start. Di case start. Mana dia ya? Bentar ya, saya cek lagi ya. Case startnya lokasinya dia di sini. Nah ini. Yang menurut pandangan investor aja ya. Kita cek di PBV-nya dulu dong sebagai bukti. PBV-nya di valuation. Nih. PBV-nya itu current price to book value-nya 0,3 kawan-kawan ya. Current price to book value-nya 0,3. Kemudian price to book value ya. Mana dia ya? Kita cari price to book value. Di harga berapa? Oke, lanjut aja dulu ya. Jadi current price to book value-nya di 0,3. Kemudian kita lihat per share-nya. PE-nya ya. Price earning-nya. Ini saya tumben nih buka website-nya nih. Price earning ratio-nya itu current price to ini dia. Itu di bawah 10 Mas ya, di 6,13. Current PE ratio annualized setahunnya itu 6,13 ya. Kemudian kita lanjut lagi yang menurut saya penting untuk dilihat ya, solvabilitasnya. Mana dia ya, saya lihat hutangnya. Nah ini. Solvency. Debt to equity ratio-nya 1,58 ya. Revenue yang menarik lagi, revenue. Kalau dividen saya nggak lihat ya. Nah, kita lihat lagi growth-nya. Revenue year to date-nya bertumbuh dari sebesar 98,24%. Wow. Menarik kan? Menarik banget kan? Earning per share-nya annual year on year-nya dibandingkan tahun lalu, dibandingkan tahun sekarang itu 97,62% terjadi peningkatan. Wow. Mantap. Oke, itu saja. Kita lanjut ke grafik ya. Kita lihat grafik sekarang.
Ini grafik, kita nggak lihat grafik harian, saya skip ini, kita lihat grafik minimal grafik 3 bulan. Nah ini grafik 3 bulannya itu, nah ini pas nih posisinya lagi saatnya beli nih menurut saya ya. Grafik 3 bulanan, terus grafik 1 tahunnya tuh udah mulai ada peningkatan ya dari tidur. Kemudian grafik year to date-nya tuh mirip-mirip ya dengan grafik 3 bulan. Oke, itu grafiknya saya rasa cukup. Nggak usah banyak-banyak lihat grafik. Bid over. Ini apa namanya? Liquid nggak ya? Gampang nggak ya kita keluar masuk, itu maksudnya ya. Kita melihat bid over. Nah, kita lihat nih bid overnya, lotnya ya masih di atas 1000. Di atas 1000. Jadi untuk para investor retail yang kelas unyu-unyu seperti saya, ini cukup liquid ya. Bisa kita masuk dan keluar dengan cepat kalau pembelian di bawah 1000 lot. Lanjut ke insider. Nah, ini penting nih, insider nih. Apa aja yang dilakukan oleh yang sudah punya sahamnya ya. Kita lihat nih insider. Bentar ya, masih loading nih. Kalau di aplikasi saya cukup suka nih lihatnya. Cukup mudah kalau di aplikasinya, ternyata di sini sulit juga ya. Insider. Sabar ya, sahabat investor. Soalnya insider ini penting nih. Nah, ini dia nih ya. Nah, terakhir itu tanggal 3 Agustus nih ya, berarti baru-baru ini ya Pak Hayanto ada pembelian sebesar 0,01%. Hati-hati. Harap menjadi perhatian ya pada sahabat investor. Kemudian lanjut kita lihat data PBV-nya selama 3 tahun terakhir itu tertinggi di 0,45. Untuk data PE-nya tertinggi di 3 tahun terakhir, wow 95 kali ya, mantap. Nah, semua sumbernya dari saya dapat di websitenya Modern Land dan aplikasi Stockbit ya. Oke, demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya para investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas.